Semangat pagi. Alhamdulillah sudah ada yang putih. Selamat malam Pak Komandan. Pak, saya juga belajar. Semangat pagi teman-teman. Silakan yang sudah masuk, undernya dicolekin untuk belajar bareng. Malaysia siap belajar Kak. Oke, semangat pagi Mbak Nisa Rahman. Semangat pagi Mbak Anissa Putri Eli. Sambil nunggu teman yang lain gitu, undernya boleh dicolekin biar bisa belajar bareng. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Terima kasih kehadirannya Mbak Eni, Mbak Tina, Mbak Ita Rahayu, Mbak Sihapati, Mbak Mawar, Mbak Utami, Mbak Siti Komsatun, Mbak Suprapti Nasa. Semangat pagi semua. Silakan dicolek-colek dulu undernya biar bisa belajar bareng di sini. Untuk suara sudah jelas ya teman-teman. Oke, sudah ada 16. Mbak Tati Adi, Pak Hari Haryanto Nasa, semangat pagi. Mbak Eni, Mbak Suprapti Nasa, Mbak Fatihah. Oke, karena sudah jam 9 lebih ya, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Suharti dari Surabaya. Saya gabung NASA sudah mulai tahun 2018, undernya Mbak Siti Masruroh. Sebelum kita mulai,
belajar kita malam hari ini, Sapa Ramadan. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Munir Hadi Murtana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi Sapa Ramadan malam hari ini. Selanjutnya, terima kasih kepada upline sponsor saya, Mbak Siti Masruroh. Terima kasih kepada upline kor saya, Mbak Fitri Yusiani, Mbak Ismawati, Pak Musli, Pak Munir, Pak Sindu, dan juga Bapak Ali. Sebelum saya mulai Sapa Ramadan ini, boleh saya perkenalkan dulu ya. Dulu saya seorang Yakuledi. Jadi saya hanya seorang penjual Yakul ya teman-teman. Alhamdulillah saya dikenalkan sama Mbak Siti Masruroh. Lewat bisnis NASA ini akhirnya saya bisa resign dari Yakul juga, mengikuti jejak Mbak Siti Masruroh yang sekarang sudah owner di Stokis AG 3293. Ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini teman-teman, karena saya juga masih banyak belajar. Saya juga baru memulai juga untuk fokus di bisnis NASA ini. Jadi untuk malam ini saya cuma sharing-sharing aja, nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Kebetulan saya diminta Pak Munir untuk menyampaikan sedikit tips saya untuk sampai ke puncak, belum ke puncak ya, sampai ke Stokis di masa pandemi ini. Kebetulan pada 3 tahun yang lalu saya dikenalkan sama Mbak Siti Masruroh bisnis NASA, tapi saya menjalankan bisnis NASA sambil berjualan Yakul. Tapi karena keadaan saat itu kan belum corona, jadi meskipun saya sambil jualan Yakul, saya masih bisa menjalankan bisnis NASA ya ala kadarnya lah. Dulu kan cuma untuk tambahan penghasilan saja. Jadi tidak fokus untuk kepingin berbisnis seperti sekarang ini. Jadi intinya dulu waktu saya pertama kali menjalankan bisnis NASA tidak fokus seperti setahun terakhir ini. Setelah saya resign dari Yakul, baru saya fokus di bisnis NASA. Tapi apa daya, saat itu setelah saya resign 2 bulan kalau nggak 3 bulan selanjutnya itu ternyata ada corona. Saat itu saya juga hampir juga mundur teman-teman, karena berat waktu itu saya mengalami seperti omset menurun, terus downline saya juga banyak yang Pak Munir waktu itu di FKS itu mengadakan kelas online. Banyak sekali motivasi dari leader-leader hebat, bahkan dari semua jaringan under FKS 513. Dari situ saya mulai tekuni, ikuti, praktekkan semua motivasi ilmu-ilmu itu saya praktekkan ke jaringan saya. Memang sih saat itu mohon maaf ya teman-teman, sinyalnya muter tiba-tiba. Semoga bisa jalan lagi. Kita lanjut ya teman-teman. Sejak saat saya mengikuti kelas-kelas online yang diadakan FKS itu, saya mulai berani membuat impian. Impian saya pada saat itu kepingin penghasilan 100 juta per bulan. Saya buat impian, saya tulis, bahkan saya suruh buatkan anak saya di kertas, di print. Alhamdulillah atas penghasilan saya 100 juta tiap bulan ya Allah. Setiap hari saya baca itu, saya tempelkan di lemari, di kamar mandi,
di dekat saya sholat, dekat saya tidur, pokoknya di tempat-tempat yang dimana saya itu sering ke situ. Itu semua saya tempelin. Alhamdulillah dengan kekuatan impian itu, saya mulai bangkit lagi teman-teman. Jadi kalau sudah buat impian, terus saya tentukan target. Pokoknya dalam 1 tahun ini saya harus fokus bisa stokis, minimal stokis awal tahun atau akhir tahun. Alhamdulillah banyak sekali rintangan saat itu teman-teman. Karena orang tua saya sedang sakit yang ada di luar pulau. Jadi konsentrasi saya mulai terganggu. Saya mulai bingung karena ada orang tua sakit juga di luar pulau, jauh. Bapak saya saat itu sudah nggak bisa apa-apa, jalan juga nggak bisa. Saat itu saya kirimi NSTM, terus saya kirimi beras merah, pokoknya obat-obat dari NASA. Tapi karena kakak saya, adik saya, keponakan saya yang merawat di sana itu kurang percaya dengan produk-produk herbal, jadi nggak dikasihkan obat-obat yang saya kasih itu. Terus saya diminta malah ke sana, takutnya nanti saya nggak ketemu lagi sama bapak saya yang di Kalimantan itu. Tapi alhamdulillah semenjak saya ke sana itu bapak saya malah disuruh bawa ke saya ke sini ke Jawa. Jadi kondisi sakit bapak saya ajak ke Jawa. Alhamdulillah sejak saya rawat, saya kasih NSTM, bapak saya bisa jalan lagi. Yang awalnya bapak saya itu kalau jalan cuma ngesot-ngesot, jadi nggak bisa jalan beneran karena faktor usia juga. Saya praktekkan, saya baca buku-buku yang disarankan oleh para mentor. Saya pinjamkan buku paket info, bahkan saya koleksi, saya beli buku yang seperti ini. Banyak sekali teman-teman buku yang disarankan oleh Pak Munir saat itu. Saya beli semua dan saya baca. Alhamdulillah dari buku-buku ini saya temukan motivasi-motivasi, cara-cara, trik-trik. Jadi selain kita ikuti les, bisa belajar dari buku teman-teman. Saat kondisi corona seperti ini, kita kan nggak bisa langsung ketemu langsung sama mentor-mentor kita. Kita juga home sharing juga dibatasi, ketemu langsung sama dosen-dosen juga dibatasi. Tapi bukan menutup kemungkinan dengan adanya HP lewat WA, bimbingan Facebook, kita masih bisa belajar. Bahkan kita masih bisa tegur sapa lewat WA juga. Jadi bimbingan tuh saya optimalkan lewat online. Mau itu downline yang dekat maupun jauh semua lewat online. Setelah saya praktekkan ilmu yang dari mentor itu, kemudian saya ajarkan ke downline-downline saya. Masalah penjualan sebetulnya saya kurang pinter juga jualan teman-teman, sama seperti teman-teman juga. Saya juga nggak bisa jualan yang sangat laris, itu nggak bisa. Saya tapi fokus jadi pemakai. Jadi semua yang saya pakai itu dulu karton-karton seperti ini Vitanostin sudah habis. Tapi masih saya simpan teman-teman. Pokoknya semua yang pernah saya konsumsi itu saya simpan. Nah, saat itu waktu saya belum stokis, semua karton-karton yang sudah habis ini saya pajang, saya display seperti saya stokis. Jadi banyak 1 kardus lebih saya punya. Jadi saya pajang seperti layaknya seorang stokis. Jadi padahal itu nggak ada isinya. Kadang downline saya kalau datang tanya, loh mbak nggak ada isinya. Iya nggak ada isinya, doakan nanti ada isinya. Ternyata dari praktek seperti itu, afirmasi teman-teman, apa yang saya lakukan ini saya contohkan juga ke downline-downline saya. Jadi setiap yang dipakai produk-produknya itu saya sarankan tidak dibuang. Seperti ini setelah saya minum tidak saya buang, walaupun saya pakai apapun. Ini anak saya konsumsi, jadi tiap bulan anak saya habis 2, sampai banyak numpuk di rumah. Jadi seperti saya stokis beneran, padahal saya belum stokis waktu itu. Jadi saya beranikan stok produk juga,
Tapi juga saya tambahi dengan produk dengan bungkus-bungkus yang sudah nggak ada isinya itu. Jadi kelihatan stok saya itu banyak. Jadi kalau ada teman suami, teman anak-anak saya itu main ke rumah itu dilihat banyak stok di tempat saya, dikiranya jualan beneran banyak, padahal itu sebetulnya cuma afirmasi saja teman-teman, karena sudah saya pakai dan itu tinggal bungkus-bungkusnya saja. Tapi dengan cara seperti itu ternyata sangat membantu sekali untuk percepatan stokis yang saya lakukan. Jadi teman-teman yang sudah punya downline, kalau belajar ke kelas-kelas online seperti ini, bisa dicolekin downline-downline-nya, bisa diumumkan di grup. Pokoknya jangan belajar sendirian, karena kalau kita pinter sendirian, yang repot juga kita sendiri. Tapi kalau kita bawa downline-downline kita ikut belajar bareng, nanti untuk mengarahkan di grup, untuk mengarahkan selanjutnya kalau misalnya konsultasi itu mudah. Dan kalau kita nggak mau belajar, nggak mau baca buku, nggak mau ikut pendidikan-pendidikan yang diadakan secara online seperti ini pun kita nggak mau ikut. Apa kita nggak pelunga-pelungu kalau ditanya downline? Apa kita nggak pelunga-pelungu kalau ada konsumen tanya, misalnya pakai produk ini reaksinya seperti apa, cara pakainya gimana. Namanya konsumen itu kan selalu tanya. Kalau kita belum pernah memakai, tidak pernah ikut pendidikan sama sekali, gimana kita bisa menjelaskan? Jadi kalau menurut saya, kita perlu sekali update terus ilmu, entah itu dari semua jaringan siapapun mentornya. Jangan dilihat, wah mentor ini saya nggak mau belajar sama ini, wah mentornya ini saya males. Kalau sudah jadi upline, siapapun mentornya, silahkan tampil di depan teman-teman. Jadi sebelum kita menyuruh downline kita itu untuk masuk kelas, kita sendiri dulu yang komen, kita colekin semua, kita umumkan di grup, kita panggil semua teman-teman yang mau. Hukum rata ke rata kalau menurut saya, karena memang nggak semua downline kita itu saat itu bisa masuk, tapi kan bisa setidaknya setelah acara selesai, kalau ada notifikasi habis kita colek itu pasti akan bisa dibuka untuk diputar ulang. Jadi itu yang saya lakukan secara terus menerus mulai dari awal semenjak pandemi ada kelas-kelas online ini. Menguntungkan sekali Bu untuk saya, menguntungkan sekali untuk perkembangan bisnis downline saya juga di jaringan saya. Karena apa? Karena kita untuk pertemuan langsung untuk kelas-kelas seperti sebelumnya itu kan sangat sulit, apalagi saat pandemi ini semua aktivitas kan kita dibatasi. Tapi dengan adanya kelas online ini kita bisa belajar bareng sama downline kita. Ibarat kita punya anak, kita sekolahkan, belajar sama upline core kita, itu dia akan lebih paham daripada kita ajari sendiri. Karena kalau kita ajari sendiri itu ada kalanya kayak meremehkan, karena melihat kita itu kan belum berhasil, kita belum sukses. Jadi under kita mungkin nggak seberapa untuk mungkin paham sih, iya paham, tapi kadang itu kurang yakin, kurang percaya sama kita. Tapi kalau upline core seperti mentor-mentor yang sudah berhasil yang mengajari, itu downline kita lebih paham dan lebih percaya. Jadi ada ngeh gitu loh ya. Jadi lebih percaya, lebih yakin gitu. Jadi kalau sudah kita buat impian, afirmasi, kita bayangkan setiap hari teman-teman kalau kita itu sudah stokis. Meskipun kita belum stokis. Jadi kita bayangkan setiap hari kita sudah stokis. Setiap bangun tidur kita bayangkan ada banyak yang order ke kita. Dan kita doakan. Itu. Pokoknya lakukan di atas rata-rata distributor pada umumnya. Mengapa kok kita harus di atas rata-rata? Kalau teman-teman kita mungkin melakukannya, belajar itu cuma semaunya. Tapi kalau kita mau lebih dari teman-teman yang kita lakukan, pasti hasilnya juga akan lebih dari yang kita inginkan. Itu pengalaman yang saya lakukan selama ini.
Dan untuk marketing langit itu supaya juga lebih ditingkatkan ya teman-teman. Mohon doa kepada orang tua, mertua, suami, dan juga anak-anak. Buat impian setidaknya itu melibatkan keluarga, melibatkan anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu cenderung kalau membuat impian tidak berpikir. Dia pakai kotak kanan. Kalau kita kan berpikir, bisa nggak ya, kadang kayak gitu. Tapi kalau anak-anak itu cenderung tidak pernah berpikir. Jadi kalau minta ini minta itu, saya selalu sarankan ayo ditulis apa yang kamu inginkan, tulis. Terus kalau setelah sholat tak suruh mendoakan, ayo sholat dik. Misalnya anak-anak saya yang terakhir ini suka sholat sampai kalau subuh itu ke masjid, kalau pagi itu sholat duha. Jadi kalau ingin apa-apa pada saat sholat itu kita tingkatkan. Jadi sholat malam, sholat duha itu kita tingkatkan. Kalau yang biasanya 2 rakaat sudah cukup, kalau kita memang punya keinginan yang kuat, kita tingkatkan jadi 12 rakaat. Pokoknya setiap hari impian-impian itu kita bayangkan seolah-olah kita itu sudah beneran sudah stokis. Itu yang saya lakukan. Dan pada saat saya pengajuan, itu setelah pengajuan itu saya selalu membayangkan besok saya akan dapat telepon cinta dari kantor. Jadi setiap membuka HP, bismillah dapat panggilan dari kantor. Bismillah dapat panggilan dari kantor. Itu yang saya lakukan setiap hari seperti itu. Dan alhamdulillah Allah mempercepat segalanya. Di luar dugaan saya. Bahkan saat itu, pada saat saya itu dipanggil untuk tes, itu saya modalnya belum ada. Jadi modalnya belum ada, masih saya pakai untuk stok barang waktu itu. Dan barang saya itu masih ada saat itu. Karena saya memang stok, berani stok adalah doa, itu betul. Dan itu sudah saya praktekkan. Walaupun tidak banyak, saat itu saya sudah punya stok. Jadi teman-teman, kalau kita benar-benar sudah menginginkan sesuatu dan kita bayangkan, kita impikan, itu pasti semuanya akan dipermudah oleh Allah, di luar rencana kita, di luar dugaan kita, terjadi dengan mudah dan sangat ajaib sekali. Setelah saya tes, uang yang terkumpul itu belum ada 30 juta. Tapi alhamdulillah sama Pak Hep itu diberi kesempatan sebetulnya 3 bulan setelah ujian itu masih boleh mengumpulkan modal. Alhamdulillah berkat pertolongan under saya, upline saya, sahabat-sahabat saya, jarak 2 hari setelah ujian stokis, saya bisa order perdana 30 juta. Jadi teman-teman yang masih belum kesulitan modal di sini, kita modal memang cuma minim 200.000. Bahkan untuk pengajuan stokis itu kita butuh modalnya 30 juta. Tapi berkat pertolongan Allah, berkat marketing langit yang kita lakukan setiap hari, itu terjadi dengan mudah. Kita bisa kok order ternyata. Jadi pada saat barang datang, saya tinggal bagi-bagikan ke dolen-dolen saya yang sudah nitip orderan. Jadi saya kumpulkan teman-teman yang nitip orderan ke saya untuk waktu itu untuk order perdana saya. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah beberapa minggu setelah selesai, saya selesaikan semua yang sudah order itu, yang nitip ke saya itu. Akhirnya saya ngumpulin lagi sedikit demi sedikit dari orderan teman-teman untuk order lagi. Jadi setelah seminggu order perdana itu saya bisa order lagi walaupun tidak banyak. Saat itu saya bisa order lagi 5 juta, 4 juta, 5 juta gitu. Alhamdulillah bisa. Jadi teman-teman di sini yang masih mengalami kesulitan keuangan, terutama modal, jangan takut karena ada Allah yang membantu kita. Jadi kita benar-benar memohon kepada Allah pertolongannya, pasti gak akan ada yang sulit, semuanya akan dimudahkan. Dan itu sudah saya terapkan. Jadi kalau belajar di kelas-kelas online,
seperti ini, walaupun mungkin yang bicara itu mungkin peringkatnya masih manajer, silver manager atau apapun, atau itu mentor benar-benar yang sudah mentor hebat, kita harus ajak downline-downline kita teman-teman, supaya kita pinter bareng, supaya kita benar-benar bisanya itu bareng, jadi nggak pinter sendirian. Itu kunci saya. Jadi saya berani tampil kalau di depan misalnya ada kelas-kelas, itu semua saya colekin, mau itu di Facebook apapun saya ikutin, mau grup NSTM, terus grupnya NDO, FKS, grupnya Upland, terus guru kesehatan, Rosvi, Vitanostin, semua saya ikuti. Kalau pas saya buka Facebook ada like, langsung saya screenshot, saya posting di grup saya. Saya ajak download saya colekin semua, yang pokoknya saya ingat saya siapa itu saya colekin. Mengapa kok saya ajak semua download saya? Karena saya ingin bekerja lebih ringan. Kalau saya nggak mau kayak gitu, terus kapan lagi, siapa lagi, seperti itu. Terus ini masalah teknik. Kemarin kan kita habis ada kelas bootcamp ya teman-teman. 1 bulan kita bootcamp. Itu kan banyak sekali teori dan praktek, teori, praktek, teori, praktek. Kebetulan saya itu kan otaknya orang yang sudah mungkin usianya sudah tidak muda lagi, jadi kalau belajar sesuatu itu agak susah. Jadi setiap ada ilmu yang diberikan mentor itu saya kasihkan ke anak saya pura-pura saya suruh ngajarin. Ternyata yang pinter malah anak saya itu kurang pinter. Akhirnya anak saya itu bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang diberikan di kelas bootcamp. Jadi teman-teman yang kendalanya seperti saya ya, yang gaptek mungkin, karena memang ilmu-ilmu yang diberikan di KFBO kebanyakan kan teori dan praktek, langsung praktek, teori, praktek, teori, praktek. Dan itu membuat kita memang benar-benar cerdas dibuatnya teman-teman. Cerdasnya di mana? Dari dulu saya cuma punya Facebook itu satu, Facebook organik. Dan yang saya pakai untuk jualan itu saya fokus ke Google Bisnis. Itu tempat saya untuk menjaring dapat penjualan, juga dapat tim itu dari Google Bisnis. Jadi saya optimalkan Google Bisnis yang diajarkan waktu saya ikut kelas AMS tahun itu. Jadi saya uploadi terus bukti-bukti transferan, bukti-bukti pengiriman paket, kemudian kata-kata motivasi itu. Akhirnya Google Bisnis saya itu mulai banyak yang menelusuri, setiap hari bertambah yang menelusuri, dan banyak yang langsung bisa nyampe ke rumah saya karena berkat Google tadi. Ada yang telepon, ada yang langsung datang nyari, ada yang tanya-tanya lewat telepon, tanya lihat dari Google. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya rumah sendiri atau yang sudah menetap nggak pindah-pindah, silahkan alamat teman-teman rumahnya didaftarkan di Google. Di Google Bisnis itu teman-teman bisa mendapatkan konsumen atau pelanggan, bahkan jaringan juga bisa. Itu bisa radius 5-10 kilo itu kalau kita aktif Google-nya itu diarahkan ke rumah kita. Kalau kita aktif, tapi kalau kita nggak aktif dulu, awal-awal nggak aktif, nggak pernah ada yang nyari-nyari ke rumah saya, itu nggak pernah ada. Saya kasih nama Google saya itu stokis NASA Surabaya Suharti. Jadi kalau orang nyari itu sudah sakit dikira stokis. Ya banyak sekali kebetulan jaringan-jaringan lain di luar FKS ya, di luar jaringan kita itu yang nyari saya itu lewat Google itu dikira saya stokis beneran. Tapi setelah saya sarankan, ini cuma saya belum stokis beneran mbak, belum resmi. Kalau mau ambil produk dari saya bisa, cuma poinnya saya nggak bisa ngelaporin seperti itu. Mau mereka itu, ada yang mau, padahal saat itu saya belum bisa ngelaporin poinnya, itu mau. Jadi teman-teman optimalkan yang sudah punya tempat tinggal itu punya Google Bisnis, itu saran saya. Alhamdulillah sangat membantu sekali teman-teman. Jadi kalau untuk penjualan, teman-teman bisa optimalkan Google Bisnis. Kalau di Facebook,
saran saya jangan melulu jualan. Karena kalau Facebook itu saya cuma untuk mencari teman dan untuk interaksi dengan teman-teman tertarget saya. Jadi sekarang ini saya sudah jarang-jarang lagi posting jualan di Facebook, apalagi kopas-kopas sudah nggak mau. Mengapa kok saya tinggalkan itu? Karena saya sudah ikut grupnya Pak Sindu. Ternyata nggak bisa kalau kita terusin jadi kopas seperti itu. Dulu saya seneng kalau postingan saya bagus-bagus tapi semua hasil kopasan. Saya lihat, suka scrollin setiap, oh alah seperti ini ya, ternyata seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau belajar benar-benar serius di bisnis NASA, kuncinya cuma satu, adalah fokus. Ajak mitra-mitra belajar bareng dan optimalkan alat kerja yang ada. Yang baru-baru belum bisa prospek bisa gunakan buku paket info sama entrepreneur seperti ini. Ini paket info, ini majalah entrepreneur. Ini selalu saya pinjam-pinjamkan, terutama kepada member-member yang baru gabung, yang belum pernah melihat potensi bisnis NASA itu seperti apa. Kalau datang ke rumah, saudara-saudari ini, saya setelkan Facebook motivasi, itu saya setelkan di rumah. Itu sangat membantu sekali. Ternyata domain-domain baru pun kadang itu teman-teman itu cuma mendaftarkan, habis itu dibiarin, nggak dibimbing. Jadi hasilnya apa? Walaupun sudah ikut berbulan-bulan, dia nggak pernah setor poin dan tidak pernah omset sama sekali. Itu kalau kita hanya mencari orang untuk didaftarkan. Coba kalau kita mau membimbing, mau sedikit memberi perhatian, mau membina, pasti mau ngomset dan mau, mungkin kita bisa menemukan mutiara-mutiara dari tim kita sendiri. Itu yang saya lakukan teman-teman. Sampai di sini, kalau mau ada pertanyaan silahkan teman-teman, karena saya sejak tadi ngomong terus. Sambil saya sapa ya, di sini ada Mbak Warkati NASA, Mbak Ina NASA Kendal, Mbak Esti Barokah NASA, Mbak Wahyu ini, Mbak Wulan Cahyani, Mbak Maria Sulistiawan. Fokus ajak mitra belajar bareng. Betul. Saya cuma ngajak. Sebetulnya saya juga nggak pinter-pinter banget, karena saya juga ibu rumah tangga yang sangat gaptek teman-teman. Tapi alhamdulillah berkat ilmu yang diberikan lewat online seperti ini, saya akui sangat banyak sekali manfaatnya untuk perkembangan tim saya. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan, bisa akan saya jawab. Kalau nggak bisa nanti ya bisa kita diskusikan sama upline kita. Jadi teman-teman, untuk sharing saya di sini tidak banyak ilmu yang saya punya. Saya hanya melakukan apa yang dilakukan para mentor, para leader yang sudah di-share di Facebook, mungkin di grup-grup, itu yang saya terapkan. Jadi intinya, ayo kita gandeng bener-bener. Namanya kita kan mau sukses berjamaah, jadi kita gandeng teman-teman, under kita. Kalau nggak nyimak grup, usahakan bisa kita japri. Memang kita nggak bisa langsung japri semuanya, tapi kan kita bisa japri secara berkala. Siapa-siapa yang lama mungkin nggak pernah muncul, nggak pernah komen atau apa, nggak pernah order, itu biasanya saya pikirkan seperti itu, terus saya colekin, akhirnya ngomset lagi. Jadi kita kan sama ya, kalau namanya tim itu mesti ada naik turun, namanya motivasi itu naik turun itu pasti. Tapi kalau kita tidak mau saling bergandeng tangan, saling menolong, jadi yang ada teman-teman cuma ngumpulin orang, dan orang-orang itu kalau sudah masuk juga kebingungan sebetulnya apa yang mau dilakukan. Coba kalau kita ajak ke tempat-tempat pendidikan seperti ini, toh juga online, kita bisa sambil tiduran,
sambil masak, sambil mungkin kalau kita nyuci ya, itu selalu saya putar ulang materi-materi yang saya mungkin tertarik tapi belum sempat sampai paham gitu, saya ulang, saya putar ulang itu pasti. Jadi di NASA itu sebetulnya mudah apa sulit teman-teman? Kalau yang bilang sulit karena belum pernah ikut pendidikannya. Coba kalau sudah ikut pendidikannya, kita tinggal ngamati, niru, kemudian praktekkan. Nggak ada yang sulit sebetulnya. Jadi hukum rata-rata ya teman-teman. Kalau menurut saya, siapapun saya colek under saya itu, kalau sudah nyolek undernya, kalau dia punya apa? Punya kepikiran downline ya pasti dia nyolek downline-nya lagi. Jadi kita itu apa ya? Saya selalu ingatkan ke tim saya itu, ayo belajarnya bareng, jangan belajar sendiri karena kalau kita pinter sendiri itu kita tetap yang repot. Tapi kalau kita pinter bareng, itu yang ada pekerjaan kita semakin ringan. Karena apa? Kalau kita ajari sendiri itu kadang nggak paham-paham. Apalagi downline-nya yang seperti saya, gaptek. Wis susah pokoknya. Tapi kalau orang-orang sekarang kan pinter-pinter ya, apalagi yang masih muda-muda. Ada sih orang yang sudah sudah tidak muda tapi juga pinter juga banyak. Itu tergantung orangnya juga. Kebetulan kalau orangnya seperti saya itu memang gapteknya minta ampun. Kalau masalah trik-triknya aja ya saya ikutin aja kata mentor. Tapi kalau masalah teknis seperti saya harus membuat seperti ini itu saya nggak bisa. Jadi saya bawa ke anak saya dengarkan bareng, saya lihat. Tapi kalau anak-anak itu cepat, nggak sampai selesai itu wis langsung paham bisa praktek. Kalau kita sampai selesai mendengarkan, nyimak sekalipun itu sulit. Kalau saya itu nggak tahu kalau teman-teman ya. Jadi anak-anak saya itu yang saya suruh praktek caranya seperti apa, saya tinggal pemakai aja. Jadi dibuatkan Facebook, WA, Google Business, toko-toko online itu semua anak saya. Bahkan saya belum bisa sampai sekarang itu laporan poin itu seperti apa kalau yang sudah stokis ya. Itu anak saya suruh belajar ke adminnya Mbak Ismawati. Anak saya sudah bisa tapi saya belum bisa. Nanti saya minta tolong ke anak saya suruh ajarin tinggal gitu. Yang kerja kan akhirnya anak saya juga. Jadi saya manfaatkan anak-anak saya, suami saya seperti itu. Terus teman-teman ini juga ilmu juga kalau saya dapat kaos-kaos dari pendidikan itu nggak saya simpan aja, tapi saya suruh pakai suami saya. Jadi suami saya kan yang banyak keluar rumah, jadi seperti suami saya itu iklan berjalan. Jadi yang memakai anak suami saya akhirnya suami saya yang bisa jualan, kadang ya bisa nawarin. Bahkan saya titipkan banner-banner seperti itu, saya titipkan di tetangga yang rumahnya di tepi jalan. Terus saya pasang plang di tepi jalan juga. Dulu itu sebelum saya stokis itu saya kasih plang distributor NASA. Ternyata tetangga-tetangga itu sebetulnya sering order ke online produk-produk NASA. Setelah saya tahu saya itu distributor NASA, dicari rumahnya mana Mbak, dicari. Padahal kan kita kebetulan tinggalnya di kota, jadi orang itu jarang kenal, banyak pendatang juga. Jadi meskipun kita itu dekat, radius 300 meter atau 500 meter tuh kadang juga nggak kenal sama orangnya. Karena kita memang di sini bukan semua tuh penduduk asli sini, banyak pendatangnya juga. Jadi orang kontrak, orang kos itu banyak. Dengan saya titipkan banner di depan gang, terus saya pasang pelang tadi itu, alhamdulillah saya bisa menemukan pelanggan-pelanggan baru dan juga mitra-mitra baru di sekitar rumah saya. Seperti itu. Silakan teman-teman kalau mau bertanya atau mau menambahkan sharing saya nggak apa-apa, silakan komen.
Mbak Yohana NASA mengajak anak untuk bersinergi bersama di bisnis NASA. Iya, Mbak. Alhamdulillah anak saya itu kan sudah besar. Yang pertama sudah usia 21 dan sudah kerja. Terus yang nomor 2 sudah 19 tahun dan adik-adiknya juga sudah besar. Lah, anak-anak saya ini saya ajak bersinergi karena sudah saya daftarkan NASA dari awal. Tapi mereka-mereka itu dulunya cuma main-main aja, kerja ikut orang. Akhirnya sekarang tuh sambil kerja anak saya juga bisa ngomset, bahkan omset dari anak saya itu keuntungannya melebihi gajinya yang setiap bulan kerja, melebihi gaji UMR-nya. Apa enggak eman ya kalau kita itu ajari orang bisa tapi anak sendiri, keluarga sendiri tidak diajari. Jadi saya selalu berpikir ngomong sama anak saya, orang saya ajari kok bisa ya, padahal belum pernah ketemu saya. Saya arahkan seperti ini, orangnya praktek kok bisa menghasilkan dan bisa jualan, bisa bahkan menemukan mitra-mitra yang terbaik. Kok anak-anak saya nggak bisa, terus gimana nanti? Akhirnya saya ajarkan ke anak-anak saya itu. Kalau saya dapat ilmu, misalnya seperti ini, kelas-kelas online itu, saya putar ulang, nanti mau tidur, entah itu saya itu sampai tidur, nanti mati-mati sendiri, saya dengarkan sambil tidur. Jadi TV sudah nggak pernah nyala di rumah saya, nggak ada yang lihat. Kalau dinyalakan, saya nggak mau. Jadi TV tiap kamar itu memang ada di rumah saya itu, semuanya punya TV sendiri-sendiri di kamarnya itu. Tapi khusus di kamar saya nggak pernah tak bolehin menyalakan TV karena saya nggak mau mendengarkan TV sama sekali sekarang. Alhamdulillah anak-anak saya bisa ngomset juga, bahkan dari omset anak-anak saya itu sangat membantu sekali. Karena satu orang kadang bisa lebih dari 500 PV, kadang 600 PV, itu bisa. Setiap hari ada penjualan. Jadi anggap aja sellernya itu anak-anak saya sendiri. Saya seperti itu dulu. Jadi teman-teman yang sudah punya anak, meskipun kecil, nggak apa-apa, diajari saja. Kalau kita nggak ngajari anak-anak kita, nanti pasti teman-teman sendiri yang rugi. Kenapa? Kita sekolahkan tinggi-tinggi, anaknya pinter, tapi nggak manut ke kita, manutnya sama orang lain, sama bosnya, sama gurunya. Apa nggak rugi malah? Jadi sampai seperti itu kepikiran saya. Dulunya awalnya saya juga nggak kepikiran ngajari anak saya. Anak saya kuliah waktu itu, saya masih kerja di Yakul. Dan saya bisnis saya itu hanya untuk tambahan penghasilan saja. Jadi saya nggak pernah mengajari anak saya. Tapi setelah saya itu resign, dan saya berpikir, kok orang-orang bisa ya? Saya itu diskusi. Jadi sekarang ini, hampir tiap hari itu anak-anak saya ajak diskusi. Orang kok bisa ya saya ajari, padahal belum pernah ketemu loh. Masa anakku dia malah gak bisa ya langsung ketemu diajari. Akhirnya anak saya juga berpikir kan, jadi kalau misalnya ada ilmu yang bagus itu langsung saya sodorkan ke anak saya, pura-pura saya minta diajari, ternyata anak saya itu bisa loh. Kamu bisa, kenapa nggak dimanfaatkan, eman kan? Terus akhirnya anak saya meminta, Bu, aku mau jualan online tapi minta dipasangkan wifi. Ya udah, sudah setahun lebih saya pasangkan wifi dan alhamdulillah anak saya itu bisa ngomset, bahkan melebihi saya pinternya malahan kalau masalah ngomset ya. Tapi kalau untuk bangun jaringan memang anak-anak saya itu nggak ada yang mau. Jadi kalau ada teman-temannya mungkin kayak seperti konsumen yang repeat order itu tanya cara gabungnya gimana Mbak, oh tanya ke ibu saya aja, saya juga diajari ibu saya. Jadi anak saya itu nggak pernah mau kalau ngajari downline itu nggak mau. Jadi anak saya nggak mau ribet, cuma maunya tuh jualan. Mungkin karena mindsetnya belum terbentuk, jadi mesti disodorkan ke saya. Jadi orangnya langsung japri saya. Seperti itu. Kalau nggak gitu ya saya yang japri. Jadi calon-calon mitra itu yang repeat order ke anak saya itu kebanyakan seperti itu. Jadi teman-teman optimalkan ya potensi yang ada seperti suami, anak-anak, itu. Soalnya apa? Kalau kita mengajak saudara juga masih sulit kalau saya loh ya. Nggak tahu kalau teman-teman. Saudara saya itu kebanyakan walaupun saya sudah stokis, masih belum ada yang percaya dengan bisnis NASA. Karena dilihat mereka kan tahu masa lalu saya hanya penjual Yakult keliling. Dan saya juga masih banyak kekurangan sekali,
rumah juga masih numpang, ini juga masih kos. Apalagi kalau saya mengatakan sukses itu seperti ini, banyak mentor-mentor sukses seperti ini, pasti nggak ada yang percaya. Jadi intinya teman-teman, kalau punya potensi jangan dibiarin. Apalagi kalau di rumah itu sudah punya anak kecil pun loh, anak saya juga bisa teman-teman, bisa ngomset walaupun mungkin nggak lewat HP ya, tapi bisa cerita-cerita ke orang gitu, ke tetangga. Jadi anak saya bisa jual pasta gigi juga, jual itu, kamu kok gini gini, padahal anak saya itu nggak pernah pakai, belum pernah pakai ya, kalau untuk skincare itu nggak pernah pakai, namanya anak-anak ya, ya ngomong iya aku pakai Lakoku, aku pakai Moreskin, seperti itu. Jadi potensi yang ada silakan dioptimalkan, marketing langit ditingkatkan. Jadi saat pandemi seperti ini justru kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Dulu saya waktu ikut pendidikan di Jogja itu, sebelum pandemi itu kita butuh waktu 5 hari pelajar perjalanan berangkat sama pulang itu, izin kerja 5 hari. Terus masih memikirkan bagaimana setoran saipul saya, terus biayanya seperti apa. Tapi sekarang ini kita dengan biaya minimal 100.000 saja, kita dapat buku, dapat kaos, bisa belajar sambil di rumah, sambil nyambi apa-apa di rumah bisa. Terus bisa diputar ulang, itu yang membuat saya itu bisa pinter. Kenapa? Waktu saya offline dulu ikut pendidikan tuh KD intensif saya pernah ikut, SMP pernah ikut. Bahkan kayak master seller di Sidoarjo saya juga ikut, NDO juga ikut. Tapi kan itu spontan ya saat itu juga. Otak kita kan nggak mampu ya. Kadang itu kalau yang cerdas mungkin bisa. Tapi kalau otak-otak seperti saya yang sudah usia itu sudah tidak muda lagi, itu untuk menerima 10% atau 20% aja itu sudah bagus. Jadi saya cuma, yang saya dapat dari kelas-kelas offline saat itu tuh hanya mindset. Jadi mindset saya itu berubah dan saya berani mengambil keputusan untuk resign. Coba kalau saya nggak ikut pendidikan, mungkin saya ya sampai sekarang mungkin masih keliling jualan Yakult dari rumah ke rumah. Karena mindset saya belum terbentuk. Tapi masalah teknik yang diajarkan itu saya tuh nggak tahu sebetulnya, karena apa, di tempat itu, di tempat pendidikan itu, karena saya sudah capek setiap hari keliling, terus naik kereta juga jauh ke Jogja, itu sampai tempat pendidikan tuh ketiduran teman-teman. Bahkan tuh teman-teman tuh sampai ya sudah terbiasa sih yang lihat saya mungkin ngantukan katanya. Jadi saya merasa beruntung sekali dengan pendidikan yang ada saat ini. Dengan corona ini saya malah merasa diuntungkan sekali. Sudah biaya pendidikan murah, kita bisa belajar kapanpun, dimanapun kita, yang penting punya kuota, sambil apapun kita bisa. Tapi kalau kita offline, kita harus benar-benar kondisi fit, kita benar-benar harus sehat, kita ke sana. Perjalanan juga jauh, uang juga banyak, nggak bisa bayar sedikit. Kalau di sana tuh minim 800.000 karena per 3 hari pendidikannya. Kalau SMP malah 1 juta dulu. Kira-kira kalau teman-teman ada offline seperti itu masih mau ikut apa enggak? Kalau sudah tahu seperti ini, kita corona sudah bisa 100.000 belajar, masih nggak mau. Pilih yang mana teman-teman? Silakan aja. Karena memang betul-betul saya itu sudah merasakan sekali waktu saat saya ikut pendidikan yang offline, memang senang teman-teman, rasanya beda, energinya juga beda. Tapi ya itu tadi, karena saya itu sudah kecapean setiap hari keliling, kerjaan saya kan jualan dari kampung ke kampung, benar-benar sudah memeras tenaga. Tenaga itu sudah benar-benar terperas, terus perjalanan naik kereta itu sudah capek ya, ke Jogja itu sekitar 6 jam, 7 jam. Itu sampai di Jogja saya belajar itu banyak ngantuknya daripada meleknya itu. Apalagi kalau pas yang ngasih materi itu Pak Asanto Ali. Pak Asanto Ali itu sebetulnya enak, pelajarannya pas bagus itu. Materinya bagus. Tapi malah saya ketiduran yang sering. Untung ada kelas-kelas sekarang itu. Jadi Pak Asanto Ali sering ngasih kelas di KFO, terus online apa itu sering itu saya pelajari lagi di situ, terus saya buka YouTube-nya, ternyata ada itu yang membuat saya itu jadi pinter. Kalau nggak gitu mungkin ya saya nggak tahu sampai sekarang, karena saya ngantuk. Meskipun saya ikut pendidikan apapun yang saya dapatkan, mindset saya yang berubah, karena di sana memang BDS-nya teman-teman kena sekali.
Jadi pada sesi akhir itu banyak orang itu mesti yang menangis, histeris, teriak-teriak karena teringat sama impiannya, keluarganya, anak-anaknya, mungkin suaminya, istrinya, banyak yang menangis di sana. Itu yang membuat saya itu terbuka mindsetnya. Kalau saya jual Yakult terus, keliling terus kapan ya saya itu bisa kumpul keluarga, anak saya juga tambah lama tambah besar. Kalau nggak saya jaga terus gimana? Saya seperti itu dulu nggak pernah takut. Yang penting itu saya kerja. Bahkan saya dulu sebelum saya itu fix di fokus di NASA itu, walaupun saya sudah kenal NASA, saya malah kepinginnya itu kerja di NASA itu sampai saya itu umur tua, sampai saya umur 60 atau 70, saya penting sehat, saya mau tetap kerja di Yakult karena saya merasa nyaman. Dan yang kita dapatkan di Yakult itu memang kalau kita terapkan di NASA itu bagus sekali. Setiap hari itu ada NC, non seremoni itu jam 1 siang. Jadi setiap kita pulang jualan tuh kita evaluasi, kita susun rencana lagi. Sama dengan NASA juga kalau kita terapkan juga bagus seperti itu. Kita adakan HS kalau di NASA kan nggak setiap hari ya teman-teman. Tapi kalau di Yakult itu setiap hari itu ada non seremoni, jadi ada pertemuan Yakuledi itu setiap siang itu langsung di ruang pertemuan gitu seperti meeting gitu. Jadi belajarnya di situ. Setelah saya dapati, alhamdulillah dengan pendidikan-pendidikan yang kita ikuti itu, oh ternyata di Yakult pun juga banyak sekali manfaatnya. Ilmu-ilmu yang saya dapat waktu itu. Jadi di Yakult itu kalau kita terapkan di NASA memang banyak yang bagus. Cuma kalau di Yakult itu kita nggak ada jenjang karir. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita kerja di Yakult ya tetap jadi Yakuledi keliling kampung dari rumah ke rumah ngantarin Yakult ke pelanggan. Tapi kalau di NASA kita nggak butuh waktu lama-lama. Kita hanya butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Yang saya buktikan itu betul teman-teman. Dan apa yang diajarkan oleh para upline, kita kerja keras cukup 2 sampai 3 tahun itu betul. Saya butuh waktu 3 tahun untuk stokis. Saya kira itu cukup lama teman-teman karena banyak yang 2 tahun, kadang kurang dari 2 tahun seperti Mbak Fitri Yusian itu kurang dari 2 tahun sudah stokis. Tapi kita tidak boleh memandang seperti itu karena tiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Saya misalnya, saya kan seorang ibu yang gaptek, terus usia saya juga sudah nggak muda lagi ya untuk menerima ilmu-ilmu yang banyak dari mentor itu nggak semuanya bisa langsung saya terima dan saya praktekkan itu belum bisa. Tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang lewat bisnis NASA meskipun nggak waktunya itu lama, saya tetap bisa meraih stokis itu bisa. Padahal kalau dilihat dari usia, dari pendidikan saya, dari pengalaman saya, itu sangat mustahil untuk jadi stokis itu mustahil sekali. Tapi lewat bimbingan, gemblengan para upline, akhirnya saya bisa. Jadi kalau saya yang seperti ini itu bisa, teman-teman pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Karena apa? Karena ilmu itu semua sudah ada, di buku ada, di HP ada, lewat bimbingan online ada, offline ada. Semua sudah disiapkan oleh mentor-mentor kita. Bahkan kalau di NASA itu yang saya suka itu kenapa? Orang-orang yang sudah sukses itu tidak pelit ilmu. Bahkan mereka mau bersedekah ilmu. Apalagi kita yang belum apa-apa, masa kita pelit ilmu? Enggak kan? Saya lihat sapa-sapa dulu ya teman-teman. Yes, 2 sampai 3 tahun kerja keras untuk capai stokis ini Mbak Warkati NASA. Betul Mbak Warkati, memang saya itu lama, tapi meskipun lama tetap saya syukuri karena proses setiap orang itu berbeda. Saya 2 tahun pertama itu kerja sambil bisnis, itu hasilnya itu cuma keuntungan, kayak pendapatan tambahan saja. Tapi setelah saya fokus, jaringan saya mulai berkembang, Sabina mati-matian, pokoknya apa ya kalau di NASA itu kita mau fokus itu aja lah, jangan toleh-toleh sama bisnis lain. Kalau kita mau fokus betul-betul di NASA itu Allah itu memudahkan dengan dengan segala keajaibannya kalau menurut saya itu, karena memang betul-betul yang saya rasakan seperti itu. Tapi kalau kita masih toleh-toleh ya, saya kalau ada teman seperti ini ya teman-teman, kita jualannya NASA misal,
Kita kepingin kan, seneng kan kalau ada teman kita yang beli. Nah kalau kita senang dibeli ya jangan pelit kita beli ke dagangan orang, jadi nggak apa-apa kita kasih pelaris ke orang itu biar seneng. Jadi kita beli, kita ramekan, kita lariskan orang jualan itu. Pasti kita akan di apa ya? Apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Itu yang saya rasakan kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman mungkin lebih bagus lagi, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi apa yang saya dapatkan waktu itu ya ikut KDI intensif Pak Asanto Ali ya. Saya lihat gambar-gambarnya itu saya itu sudah bingung sebetulnya. Kan di situ bulat-bulat tak fotoi semua. Sampai rumah saya juga masih bingung. Tapi alhamdulillah setelah ada kelas-kelas online ini saya pelajari lagi, saya buka YouTube-nya. Akhirnya saya mulai memahami, oh ternyata seperti ini, oh seperti ini. Jadi kita temukan beberapa orang, terus orang itu kita latih, kita ajari untuk mendapatkan orang-orang yang seperti kita dapatkan. Seperti itu seterusnya. Pokoknya katanya Pak Musri itu berlakukan hukum viral. Jadi jaringan membangun jaringan. Itu yang saya dapatkan. Jadi setiap saya pokoknya kuncinya ya teman-teman ya. Saya itu dulu awal dapat ilmu itu kebetulan KDI intensif. Jadi Pak Asanto Ali itu pernah bilang seperti ini. Jadi kalau kita punya downline itu ibaratnya punya anak. Kalau punya anak itu kita sekolahkan dulu kan nggak langsung ke SD, SMP, SMA seperti itu kan tidak ya. Kita daftarkan ke PAUD dulu, ke TK dulu. Lah, PAUD TK itu di grup WA stokis upline kita. Itu anggap aja PAUD TK SD di situ. Nanti kita sekolahkan lagi, kita ajak ke pendidikan ke NDO, ke KDI. Itu sudah pendidikannya tingkatannya naik lagi. Karena apa? Yang bimbing sudah mentor-mentor di atasnya upline kita. Nah, kalau sudah dapat ilmunya itu sudah di atas upline kita, mentor-mentor kan lebih yakin, lebih percaya ya teman-teman ya. Daripada kalau kita sendiri yang ngajarin, hasilnya apa? Mereka kurang percaya sama kita. Itu yang saya terima saat itu tuh seperti itu. Jadi kalau kita tuh sudah belajar, berangkat lagi tuh ajak downline. Ibaratnya kita tuh apa ya? Seperti anak kita itu, kita ajak belajar, kita temani seperti kalau masuk TK itu loh. Kan teman-teman nggak berani sendiri kan, mesti sama orang tua. Jadi ya itu kita terapkan seperti itu kalau Pak Asanto Ali ngajar itu waktu itu seperti itu. Saya ingat soalnya saya ikutnya sudah lama. Saya ingat saya itu sangat pegang sampai sekarang itu seperti itu. Jadi pendidikan itu pokoknya saya ikuti mau offline mau online. Ya sekarang saya keinginnya itu terus update ya biar nggak pelongo-pelongo seperti itu aja. Jadi biar saya itu tahu kalau ditanya downline saya. Coba kalau kita sebagai upline itu ditanya pelongo-pelongo nggak pernah ikut pendidikan apa bisa kira-kira. Seperti itu yang saya maknai waktu itu seperti itu. Alhamdulillah akhirnya setelah saya terapkan itu hasilnya memang nyata teman-teman. Downline saya itu setiap saya ajak ke pendidikan nih alhamdulillah akhirnya bawa lagi downline-nya, ajak lagi downline-nya gitu. Jadi saya hanya menemukan beberapa orang setelah saya latih jadi banyak orang seperti itu. Alhamdulillah jadi dansen downline saya dapat itu semuanya nggak saya sendiri yang membangun, tapi saya memang membinanya. Tapi yang menemukan itu ya mitra-mitra saya di bawah saya juga gitu. Ini Mbak Muntama juga ada, Mbak Warkati, Mbak Triwahyuni. Terima kasih teman-teman yang sudah mau merelakan waktunya malam mingguannya sama saya. Cuma ngobrol ringan seperti ini teman-teman. Jadi kebetulan memang saat itu tuh saya tuh gimana ya teman-teman. Kalau lihat grup terus ada yang komen gini-gini paling cuma tak bersihkan karena saya itu males. Awal-awalnya itu males ya sama NASA itu waduh rame banget tangtung terus HP itu. Jadi kalau chat itu sudah banyak numpuk nggak tak lihat. Kok tiba-tiba saya itu lihat Mas Bagus itu punya mobil itu loh. Kok langsung terbuka juga akhirnya kepingin ikut pendidikan, kepingin seperti ini, seperti itu. Jadi teman-teman
Jadi apa ya, nggak ada yang istimewa lah dari saya. Hanya apa ya, pengalaman ikut pendidikan dan pendidikan itu saya tularkan. Jadi saya apa ya, saya duplikasikan ke tim-tim saya. Kalau mau sukses memang harus ikut ini ya, ikut ini. Kok alhamdulillah manut. Jadi apa yang kita tanam itu kita tuai sendiri. Kalau kita ikut pendidikan sudah malas, saya yakin downline kita pun pasti nggak akan suka ikut, nggak akan mau. Tapi kalau kita sudah maju di depan, itu downline kita juga mesti kepingin. Apalagi kalau kita cerita ya, dulu itu pernah saya ikut KFU di Surabaya. Saya kan pekerjaannya keliling kampung teman-teman. Cuma tahu ketemunya sama ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu rumah tangga yang banyak. Kalaupun saya ke bank-bank mungkin ya ke ke pelanggan ya nggak mungkin lah kita ngobrol sampai jauh-jauh, sampai banyak-banyak kan nggak mungkin, apalagi sampai seperti di bisnis NASA itu semua orang kan care, itu enggak lah. Kita di hotel, waktu itu di hotel itu nggak tahu caranya menyalakan lampu, menyalakan TV, itu sampai nggak bisa. Itu lucu, tak bisa ceritakan itu ke donen-donen saya tuh, ke tempat kerja saya. Itu saya ceritakan, saya kebetulan kan satu kamar dengan donen saya juga penjual Yakult seperti saya. Jadi di hotel itu nggak bisa buka pintu sama kartu, terus kita nggak bisa nyalakan lampu, nggak bisa nyalakan AC. Lucu kan? Akhirnya goyut tok, kok semalaman nggak tidur, nggak pakai lampu, nggak pakai AC, ya nggak pakai apa-apa, ya tidur. Tapi ya nggak bisa nyalakan TV juga nggak bisa. Jadi pengalaman yang luar biasa kalau kita ikut pendidikan. Yang dulunya kita nggak pernah tidur di hotel, bisa tidur di hotel. Apalagi hotelnya berbintang teman-teman. Apa nggak pingin teman-teman juga sukses, bisa seperti itu. Apalagi kalau teman-teman mau ikut grupnya Pak Sindu itu. Tiap hari, hampir setiap minggu Pak Sindu itu masuk hotel berbintang 5 itu. Bintang 5, bintang 4, apa nggak pingin kita jadi orang sukses seperti itu. Jadi pengalaman yang luar biasa bagi saya kalau ikut pendidikan itu. Jadi kita yang asalnya itu cuma keliling kampung, dari rumah ke rumah ngantarin Yakult ke pelanggan, yang kebanyakan itu ibu rumah tangga. Terus akhirnya kita bisa masuk hotel, bisa tidur di hotel, bisa dapat ilmu yang luar biasa, yang dahsyat sekali dari para mentor. Kira-kira pingin nggak teman-teman seperti itu? Padahal kalau dipikir sebetulnya kita tuh punya uang untuk tidur di hotel. Tapi kalau kita nggak ikut pendidikan, tidur di hotel, paling kita cuma dapat bantal guling kasur yang empuk aja kan. Tapi kalau di situ kita pas ikut pendidikan itu kita sudah dapat ilmu yang sangat luar biasa, motivasi, terus kita tidur. Pasti tidurnya tuh beda. Enaknya beda, pengalamannya pasti beda. Saya merasakan sendiri soalnya saat itu. Saya saat itu sama Mbak Mariati guyu nggak berhenti-berhenti. Soalnya apa? Sama-sama on. Saya bilang gitu. Ya Allah Mbak, apa EDW kebanyakan jualan Yakult jadi orang bodoh, goblok. Kita bilang kayak gitu. Nyalakan lampu tuh nggak tahu caranya. Terus untung ada orang yang bersih-bersih kamar itu, terus saya datangi. Ya Mbak, nyalakannya lampu gimana? Nyalanya ini gimana? Baru bisa. Pokoknya pengalaman yang luar biasa saat itu. Saya ikut pendidikan KDI fokus sama Mbak Mariati itu ya nggak bisa apa-apa. Mbak Mariati itu sebetulnya sama jualan Yakult seperti saya, downline saya, mutiara saya. Tapi saya ajak kemanapun itu mau. Dulu awalnya saya juga nggak tahu stokis itu seperti apa ya. Saya cuma membayangkan aja. Tapi akhirnya saya kepingin setelah ikut pendidikan dari Pak Asanto Ali itu. Harus ke stokisnya, dilihat bagaimana, seperti apa. Saya tak cemari, saya itu langsung japri sama Mbak Ismawati itu, minta dikirim Google Map. Jadi saya cari, saya minta diantar suami, saya ajak Mbak Mariati itu ke sana. Tahu nggak teman-teman, saya hanya foto-foto, langsung naik, branding saya itu langsung naik 100%. Jadi dikira teman-teman yang di Facebook, terus teman-teman Yakult yang jauh-jauh yang di luar pulau itu mengira saya sudah punya jualan yang segitu banyak, punya stokis itu tadi. Padahal saya foto di depan etalase itu, sambil pegang produk, itu langsung branding saya itu naik.
Jadi teman-teman yang dekat sama stokis, manfaatkan itu. Jangan teman-teman malah ogah-ogahan nggak mau ke stokis. Stokis itu ternyata memberikan apa ya? Stokis itu tempat kita belajar. Jadi kalau belanja jangan produk apa ya, kalau pas ke stokis jangan cuma order barang langsung pulang. Kalau bisa sharing-sharing dulu, foto-foto dulu. Itu yang saya sarankan semua mitra-mitra saya. Ayo foto-foto dulu, sharing-sharing dulu. Jadi kalau ada kesempatan downline saya itu ke tempat saya, langsung saya suruh foto-foto sambil pegang produk atau apa, atau pura-pura gini mbak, jadi jangan jualan terus, produk-produk ini nanti ditata seperti ini, kasih uang buat postingan ya kalau apa kita sudah closing, padahal belum closing, itu cuma afirmasi. Saya juga buat packingan palsu dulu teman-teman seperti ini. Nah, ini saya buat itu satu kardus, saya tumpuk-tumpuk. Ini cuma ini kotak-kotak kosong, nggak ada isinya. Ini kotaknya kue. Kotak, kalau saya misalnya bowo atau mungkin dapat kue dari mana gitu, anak saya itu ini saya kumpulin, nggak saya buang. Atau habis beli kue itu saya packing, loh, seperti packingan beneran kan. Ini sebagai NASA saya belum stokis, ini Suharti NASA. Suharti NASA kan lah. Packingan ini saya tumpuk-tumpuk seperti ini sampai tinggi teman-teman. Lah itu saya foto cuma untuk saya pamerkan aja di medsos. Kalau saya itu sudah jualannya rame banget. Alhamdulillah pengiriman hari ini ke mana-mana gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah order. Tolong konfirmasi ya yang sudah transfer WA ke saya, Japri seperti itu. Ini cuma packingan palsu. Saya punya banyak sekali seperti ini teman-teman. Saya sampai lupa. Teman-teman jangan takut buat seperti ini. Dulu anak saya itu sampai gini, ibu itu jenenge ngapusi. Iya memang ngapusi, tapi di dunia maya tidak tahu kalau ini ngapusi. Tak bilang seperti itu. Anak saya yang kecil itu, bu ibu kan ngapusi, nggak mau isi. Iya memang saya buat seperti itu. Kenapa kok saya buat seperti itu? Karena teman-teman tahu, orang-orang itu menganggap beneran. Setelah saya posting packingan yang banyak seperti ini ya, satu umpuk sampai tinggi. Kadang saya saya eker-eker di depan saya, terus saya pura-pura post packing, terus saya minta difoto. Itu saya saya upload di Google Business, itu saya dikira stokis beneran teman-teman. Padahal saya belum stokis itu. Lah dari situ, dari afirmasi-afirmasi seperti itu ternyata sangat membantu sekali. Itu ilmu dari Pak Sindu saya dapatkan waktu ikut grup itu, langsung saya besoknya itu langsung bikin packingan satu dus, tapi packingan kosong, nggak ada isinya. Itu tak foto, tak upload di medsos, tak di FB dulu itu, terus di Google Bisnisku. Itu saya katakan aja kasih kata-kata, alhamdulillah pengiriman hari ini siap dikirim ke Kota Makassar, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Lampung, ke Medan, ke Bangka, ke Bojonegoro, seperti itu. Tolong teman-teman yang belum ngasih alamat ya, dikirim alamatnya. Saya cuma seperti itu aja. Tapi alhamdulillah, hanya tipuan-tipuan seperti ini itu ternyata bisa mengundang banyak sekali pemirsa teman-teman. Orang-orang itu japri ke saya, ada yang inbox. Inbox itu tanya, Bunda jualan produk NASA nggih? Iya, bisa saya bantu. Perkenalkan saya Suharti NASA dari Surabaya, seperti itu. Jadi teman-teman pokoknya harus berani kalau di NASA itu, karena apa? Nggak ada yang tahu beneran atau tidak. Terus kalau punya bekas-bekas produk seperti ini, kalau pagi atau siang kasih uang teman-teman, kasih uang di dekatnya, di foto, alhamdulillah sudah closing ini, itu saya terapkan ilmu itu dari Mbak Fitri Yusiani, Mbak Ismawati juga, kadang-kadang saya ajarkan seperti itu. Dikira beneran kalau di sosmed teman-teman, karena memang benar-benar nyata. Kita bilang aja, alhamdulillah hari ini sudah closing ini, closing itu. Orang-orang dikira temenan, padahal nggak ada loh, nggak ada isinya. Dulu saya cuma ngumpulin kardus-kardus kosong aja. Pasta gigi setiap hari kan dalam 1 bulan itu saya lebih dari 10 ya, karena kamar mandi atas bawah orang tuh kamar mandi saya sendiri juga kamar mandi mertua, jadi saya kasih pasta gigi NASA itu
bungkusnya kan banyak itu saya packing lagi pakai plastiknya, jadi sampai apa ya, sampai pak-pakan kosong itu banyak di rumah saya. Kan orang nggak tahu kalau itu nggak ada isinya, jadi kelihatan seperti beneran stok saya itu banyak, padahal bungkus-bungkus kosong. Sekarang karena sudah stokis, bungkus-bungkus yang kosong itu saya turunkan semua, saya ganti yang beneran, jadi cuma afirmasi aja. Jadi teman-teman di sini yang sudah punya sudah pernah pakai produknya, saya sarankan tetap dipakai, disimpan, terus dibuat afirmasi ya teman-teman, karena sangat membantu sekali. Ternyata ilmu ini saya dapat dari Mbak Ismawati sama Mbak Fitri Yusiani dulu. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu sedikit ya, ternyata sudah jam 10 lebih. Gak terasa ya, sudah jam 10 lebih, saya tadi ngomongnya sudah 1 jam lebih. Kalau mau ada pertanyaan monggo. Iya Mbak, testimoni pribadi juga. Betul. Jadi memang produk NASA ini luar biasa ya teman-teman. Dulu saya tuh merasa mahal. Kalau awal-awal saya belum ngerti manfaatnya tuh saya merasa mahal. Setelah saya ikut pendidikan, kita tanamkan produk NASA itu murah, sangat murah sekali dibanding sama manfaatnya. Setelah itu saya berani mengonsumsi semua, hampir semuanya itu saya coba semua, rasanya itu seperti apa, efeknya seperti apa. Jadi benar-benar bahkan anak, suami, terus tetangga kalau ada yang sakit itu saya kasih itu, saya suruh nyobain. Kalau orangnya nggak mau ya sudah, nggak apa-apa, gitu aja. Hukum rata-rata pokoknya, karena hukum alam itu berlaku, apa yang kita tanam ya itu yang akan kita panen, itu menurut saya. Monggo yang mau bertanya teman-teman. Mohon maaf nggak bisa membacakan satu persatu komen teman-teman. Nah ini Mbak Muntama, naiknya cepat sekali soalnya. Mbak, gimana cara orang mempertahankan semangat di tengah pandemi seperti ini sampai bisa maju stokis? Terima kasih Mbak Ismawati NASA. Ini semua berkat Mbak Ismawati juga. Dulu saya juga pernah ya, hampir aja waktu itu down juga waktu ada pandemi. Soalnya saat itu pemasukan kalau saat pandemi awal-awal itu benar-benar menurun, omset juga stagnan, kayak malah menurun. Itu saya pernah minta bimbingan Mbak Ismawati, pokoknya bertahan, 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 seperti itu. Jadi saya pergunakan, ya itu tadi, kebetulan ada kelas-kelas online, itu motivasi-motivasi dari para leader-leader, mentor, bahkan leadernya kan lintas jaringan, itu nggak cuma jaringan kita sendiri. Jadi saya nggak pernah melihat itu siapa yang ngasih materi, itu semua saya ikuti, saya colekin semua. Itu yang menumbuhkan semangat saya. Ternyata banyak sekali yang di luar sana itu yang perjuangannya itu melebihi saya. Saya tuh belum ada apa-apanya, karena saya itu masih banyak kalau mengeluh sih tidak, tapi perjuangan saya itu tidak seperti teman-teman yang yang pernah kayak Mbak Po itu pernah cerita, yang di Lampung itu sampai perjalanan berapa puluh kilo malam-malam mendatangi downline-nya. Sedangkan kita kalau di sini ke downline itu dekat sekali, apalagi kan di kota ya, mau jam berapapun kan tempatnya rame. Jadi nggak masalah kalau kita mau ke Sidoarjo aja 1 jam sudah nyampe, itu pun jalannya jalan raya. Jadi itu yang membuat saya itu semangat itu nggak itu ya nggak bisa pudar, karena masih banyak yang di luar sana itu, teman-teman yang di luar pulau itu perjalanannya sangat jauh. Apalagi pernah saya lihat Pak Munir itu ke Lampung kalau nggak salah naik bis, terus naik sepeda motor, siaran langsung, jalannya itu jauh, lewati hutan-hutan, pokoknya hutan belantara lah, kayak hutan jati atau hutan apa, pokoknya sepanjang berpuluh-puluh kilo, pokoknya lama itu. Saya memikirkan itu downline-downline saya yang di luar pulau sana, saya kan juga punya downline-nya di luar pulau. Seperti itu ya perjuangannya untuk mendapatkan produk NASA, untuk bisnis NASA. Akhirnya saya merasa kalau di kota itu kita belum ada apa-apanya dibanding mereka perjuangannya.
Seperti itu Mbak Isma. Terima kasih pertanyaannya. Semua berkat bimbingan upline juga. Semoga semangat dan kesuksesannya menular ya Mbak. Pasti. Bismillah pasti menular Mbak. Saya yakin jenengan semua pasti bisa dibanding saya. Karena saya sudah secara usia itu sudah apa ya? Sudah tidak muda lagi, itu yang pertama. Dari latar belakang saya dulu cuma penjual keliling Yakult. Jadi kalau namanya penjual keliling, teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin di tempat teman-teman kan ada juga ya yang ibu-ibu penjual Yakult ya seperti itu. Kayak secara pendidikan saya juga nggak secerdas, nggak sepinter teman-teman. Jadi saya cuma mengikuti kata upline aja. Saya praktekkan apa ilmu yang saya dapat dari mentor-mentor. Mau itu dari upline-upline core saya, mau dari lintas jaringan leader-leader yang mengisi di kelas-kelas itu semua saya pelajari. Ya memang nggak plek 100% yang diajarkan tuh tidak. Tapi sedikit mesti ada kan. Entah 5%, 10% itu yang nyangkut di otak kita, itu yang kita praktekkan. Itu. Terus yang kedua, pokoknya saya optimalkan anak-anak saya, suami saya, keluarga saya untuk bersinergi di sini. Soalnya kalau nggak gitu, kapan lagi orang bisa saya ajari, ternyata anak saya kok nggak bisa seperti itu. Bagaimana cara atur waktu saat masih kerja di luar dengan menjalankan bisnis NASA serta mengurus keluarga hingga bisa sampai titik aman pertama. Terima kasih Mbak Maria Sulistiawan ya pertanyaannya. Jadi intinya dulu saya waktu masih kerja itu saya kan cuma fokusnya mencari tambahan penghasilan ya. Kan pekerjaan saya waktu itu ya kuliah itu gajinya memang sesuai penjualan saya, sama dengan di NASA sebetulnya, cuma kalau di Yakult kan nggak ada jenjang karir, kalau di NASA ada jenjang karir. Saya optimalkan itu di sosmed, walaupun waktu itu saya keliling dari rumah ke rumah kan ketemu orang, tapi kan nggak ada waktu kalau saya menjelaskan banyak tentang NASA. Jadi saya posting sebelum berangkat keliling itu, saya posting dulu di grup di Facebook, juga di status WA, story saya itu saya buat ya tentang produk, tentang kata-kata motivasi seperti apa. Jadi waktu saya ketemu ke konsumen, kan saya sudah sama-sama nyimpen kontak ya. Jadi ada yang tanya, Mbak sama jualan ini Mbak sama jualan ini berapaan? Kadang itu kalau lokasinya nggak jauh, itu saya punya stok, ada orang beli, saya pulang lagi, saya ambilkan langsung, ada barang, ada uang seperti itu. Itu yang buat saya senang waktu itu. Jadi kan keuntungannya lumayan ya, kalau keuntungan langsung di NASA itu kayak seperti waktu itu awal-awal NCK itu tuh cuma 100.000 ambilnya, jualnya 200.000. Saya dapat keuntungan tambahan 100.000. Cuma dengan modalnya? Cuma modal status di WA. Kan bagi saya itu kan sudah pokoknya senang banget waktu itu. Jadi saya belum pernah setahun pertama itu merasakan bonus-bonus dari NASA itu belum pernah. Jadi saya nggak tahu tentang bonus-bonus itu belum tahu. Jadi yang saya dapatkan cuma active income. Kalau ada penjualan, ada keuntungan langsung seperti itu. Jadi sebulan saya bisa mendapat tambahan penghasilan tuh waktu itu 1 juta, kadang 2 juta itu bisa. Karena kan memang keuntungannya banyak sekali. NCX waktu itu sangat laris sekali. Saya fokus waktu itu jualnya tuh NCX sama Rosvi. Soalnya saya menganggap itu keuntungannya sangat banyak, terus poinnya juga besar. Saya fokus produk-produk itu. Jadi kalau teman-teman masih kebingungan saat kerja kok sambil bisnis, mungkin seperti itu ya. Kita optimalkan sosmed dulu, sosmednya dioptimalkan. Kalau saya sampai sekarang akhirnya juga saya online kok, fokusnya ke online. Offline itu saya nggak waktunya untuk ngomong banyak ke konsumen itu nanti kebanyakan di situ akhirnya nggak bisa ngirim ke tempat selanjutnya, jadi saya batasi, mohon maaf Bu, saya juga harus lanjut ngirim ke tempat lainnya. Saya seperti itu. Kalau kebanyakan ngomong nanti juga di situ juga akhirnya namanya orang ibu ketemu ibu pasti ngomongnya banyak, nggak mau berhenti kan. Jadi itu yang saya alami. Begitu ya Mbak.
Mbak Maria, apakah Mbak Suharti pernah mengalami down? Oh, pernah sekali, berkali-kali bahkan. Saya dulu pernah berkali-kali down. Bahkan kalau down itu saya tuh kadang bingung. Apa itu anak saya sama Rai? Ya apa ya orang itu tak ajari kok bisa anakku kok enggak iso ya. Saya seperti ini sampai bingung. Sudah downline sebetulnya sudah banyak, cuma saat itu saya tuh membimbingnya juga kurang fokus karena masih jualan Yakult ya. Jadi saya nggak bisa apa mengoptimalkan alat yang ada. Waktu itu sebetulnya kita ada HP, tapi namanya kita keliling, kalau jualan sambil HP-an kan nggak bisa, apalagi naiknya motor. Jadi mesti slow respon, setiap hari slow respon. Jadi kalau ada orang tanya-tanya itu banyak kaburnya karena kelamaan jawabnya. Kalau kita sambil HP-an di jalan kan nggak bisa. Jadi kalau malam saya tuh fokus untuk belajar itu malam gitu. Mbak Suharti bisa intip penghasilan stokis 1 bulan biar teman-teman tambah termotivasi. Wow, luar biasa kalau bonus belum dapat Mbak Siti Masruro. Tapi setiap hari minimal 200.000, 300.000 itu ada pemasukan, ada penghasilan segitu itu ada. Jadi untuk stokis itu kita nggak hanya aktif pasif income ya, tapi aktif income itu ada selisih ke HS ke HD, harga stokis ke harga distributor. Kalau pas rame lumayan, bahkan bisa jutaan. Alhamdulillah dari penghasilan aktif income yang saya dapatkan itu saya bisa nambah stok-stok saya. Dan bisa bayar hutang-hutang saya yang kecil-kecil. Belum hutang yang besar, tapi hutang yang kecil-kecil. Seperti itu. Jadi teman-teman, Mbak Suhartinasa kelewatan pertanyaanku, Mak. Pertanyaannya apa, Mbak Ani Arista? Bisa diulang. Jurus apa yang digunakan untuk mencari member, Mbak Suharti? Kalau untuk member, Mbak Eni ya, Mbak Eni Supriyana, saya membernya itu karena ada yang ngumpan nih. Jadi gawe ibu. Iso maca kene aku. Jadi itu ada yang ngumpani teman-teman. Saya kan memang di Facebook itu cuma mencari teman. Jadi saya itu berseluncurnya itu di Facebook. Seperti yang diajarkan Mbak Ismawati itu saya terapkan. Jadi di Facebook itu kita interaksi. Jangan hanya posting jualan melulu, katanya Mbak Ismawati kan seperti itu. Jadi saya interaksi, komen, terus like, komen, like itu di Facebook. Terus kalau saya kumpulkan, kalau saya sudah dapat teman di situ, kita kan kadang-kadang aja kita posting branding ya. Jadi nanti kalau sudah di Facebook itu kita sudah ada kedekatan gitu, baru kita masukkan ke WA kita. Kalau kita sudah sama-sama connect ya, kita sudah sama-sama simpan nomor WA, itu bisa saling itu loh, saling interaksi, mungkin lewat story bisa, terus japri bisa. Jadi jangan lama-lama teman-teman, kalau sudah dapat teman gitu jangan dibiarin. Kalau sudah dapat teman, saya biasanya kalau posting di Facebook itu cuma untuk target saya itu mengundang pemirsa saja. Jadi saya nggak pingin jualan di situ, enggak. Karena kalau di Facebook itu kita kan belum kenal akrab ya, masih banyak. Jadi seperti itu kalau saya optimalkannya seperti itu. Jadi di Facebook saya cuma fokus untuk mencari teman, menambah pertemanan. Jadi fokus saya jaring ke WA. Kalau sudah ke WA sama-sama kita connect, kita jalin hubungan baik juga. Jadi nggak bisa cepet kalau lewat online itu, kita harus menjalin hubungan baik dulu. Seperti itu. Terus umpannya itu anak-anak saya, kebetulan anak-anak saya kan jualan juga ya, jualan produk NASA. Kalau ada teman-teman mungkin konsumennya itu yang yang order itu kan saya yang packingkan, saya yang ngirim. Mulai saya belum stokis itu saya yang bagian ngirim, packing itu. Itu saya masukkan flyer saya itu saya masukkan. Terus brosur, teman-teman kan punya brosur pink ya, itu kasih nomor WA. Itu ada beberapa juga yang saya dapatkan dari seperti itu.
karena orangnya itu terima kasih Mbak, sudah saya terima paketnya, ini menanggapi apa brosurnya ini gimana Mbak caranya untuk ikut jualan, seperti itu. Kadang ada yang seperti itu baru kita apa olahlah, kita dekati itu. Wah, itu kesempatan, itu makanan kita itu, jadi kita mulai prospeknya di situ, seperti itu teman-teman. Jadi kalau apa kita punya apa teman di Facebook, jangan langsung ditawarin jualan kita, jangan ditawarin bisnis ya, tapi bangun kedekatan dulu. Kalau kita sudah dekat pasti percaya orangnya sama kita, itu percaya. Bahkan dulu saya dapat mitra yang namanya Mbak Musarofah itu juga dari Facebook. Awalnya Mbak Musarofah cuma mengikuti Facebook saya, terus akhirnya japri saya, tanya NCX itu harganya berapa, kalau member seperti apa, sudah pernah pakai toh Mbak? Iya sudah pernah pakai, itu saya tawarin mau. Terus Mbak Miati yang di Sidoarjo itu juga langsung, itu nggak berteman sama saya tapi langsung inbox ke saya. Jadi kebanyakan, mohon maaf ya teman-teman, kok mereka sendiri ya yang inbox saya ya kayaknya itu. Bukan saya yang inbox mereka, mereka memang inbox ke saya. Memang postingan saya itu waktu itu kalau dulu itu brutal. Jadi saya posting kopas, pokoknya punyanya Mbak Ismawati, punyanya Mbak Fitri, punyanya Mbak Siti Masroh, itu sakopa semua. Pokoknya 3 upline saya itu sakopa semua. Kalau Mbak Ismawati itu saya lihat dari awal nggak pernah kopas produk. Jadi kata-katanya bikin sendiri itu ya tak kopas saja. Padahal itu punyanya Mbak Ismawati memang beda. Kalau saya lihat itu nggak cuma apa ya, punya Mbak Fitri ya, terus nggak cuma produk-produk melulu jualan, itu tidak. Makanya saya kopasi itu, saya ambil seperti itu. Terus kalau bimbingan ke grup kadang saya ambilkan juga dari upline. Jadi dari apa ya, grup upline kita itu. Dulu saya belum apa ya, ordernya kan belum banyak. Waktu belum stokis. Lah Mbak Ismawati, Mbak Fitri sering apa nge-share produk datang hari ini seperti ini, terus saya share lagi di status WA saya, di apa di grup WA saya, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman itu percaya karena memang kita nggak pernah ketemu. Gimana nggak percaya, kita lihatnya di HP aja ya. Jadi nggak banyak-banyak kalau apa ya, untuk saya ya seperti itulah tipnya. Karena sudah malam ya teman-teman, sudah 1 jam lebih. Kalau ada pertanyaan bisa japri aja. Kalau apa mungkin ada salah kata, saya mohon maaf karena memang apa di sini niat saya cuma sharing pengalaman ya teman-teman. Apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya bisa, apa yang pernah saya jalankan, ya itu tadi seperti itu. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah juga, berkat kerjasama tim hebat saya, berkat doa orang tua, berkat doa anak-anak dan suami saya bisa mencapai titik aman pertama di stokis ini pada bulan Maret tanggal 16. Jadi sampai saat ini 1 bulan ya, tapi saya belum, untuk bonus belum pernah ya, untuk belum apa ya, belum pernah dapat. Tapi alhamdulillah secara apa ya, finansial, kalau keuntungan aktif income saya sudah dapatkan. Memang kalau di NASA ya, kalau kita sudah stokis, ibarat katanya Pak Muslih itu ATM kita, itu benar. Jadi keuangan semakin membaik itu betul. Jadi teman-teman jangan lupa kalau belajar di kelas-kelas online, di kelas-kelas offline sekalipun, home sharing, silakan teman-teman ajak downline-nya. Bagi yang membangun jaringan, yang masih sendiri nggak apa-apa berangkat sendiri. Karena memang kita kalau di NASA itu semuanya memang berawal dari sendiri. Saya sendiri juga dulu awalnya kalau saya Sidoarjo ikut HS ke upline saya itu juga sendiri. Tapi setelah saya punya downline, saya selalu bawa downline saya. Siapa yang bisa ikut, saya ajak juga. Karena memang kita berangkat memang sendiri, kita lahir ke dunia juga sendiri kan teman-teman. Nggak ada yang berdua kecuali kalau yang kembar. Jadi kita harus berani memulai sendiri. Itu menurut saya seperti itu. Jadi pesan saya, kalau saya bisa, teman-teman pasti lebih bisa dari saya. Bahkan teman-teman bisa lebih cepat dari saya. Karena saya memang
akui teman-teman, karena waktu itu saya masih kerja, tidak fokus, dan usia saya memang sudah tidak muda lagi. Jadi untuk menerima ilmu yang diberikan para mentor itu nggak bisa langsung langsung dong, langsung langsung ngerti, itu nggak bisa seperti itu. Jadi pesan saya terus ikuti kata upline, karena menurut upline itu penak teman-teman. Kalau saya nggak manut mungkin saya juga nggak bisa seperti ini dan nggak bisa stokis seperti ini. Dan sebagai penutup teman-teman, bukan saya bermaksud pamer ya teman-teman, ini saya tunjukkan, ini stokis saya saat ini sudah asli barangnya. Nah, ini sudah teman beneran. Kalau dulu barang seperti ini semuanya cuma bungkus-bungkusnya, tapi hari ini karena saya sudah stokis, semua sudah beneran. Jadi teman-teman beranilah memulai, walaupun itu hanya kecil, dari langkah kecil. Itu kalau jadi kebiasaan akan jadi jadi sesuatu yang besar dan nyata teman-teman, karena sukses di nyata itu real dan benar. Apa yang saya praktekkan, ilmu dari para mentor ternyata benar-benar ada hasilnya. Jadi terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya saat ini. Semoga ilmunya sharing saya bermanfaat untuk teman-teman, bisa dipraktekkan, dan teman-teman juga sukses seperti saya. Jangan lama-lama menyusul jadi stokis ya teman-teman, karena stokis itu benar-benar enak. Jadi terima kasih untuk atensi teman-teman hari ini. Saya doakan teman-teman juga sukses di NASA dan bisa mengikuti kata upline, ikuti semua, dan bisa belajar baru mengajak downline-downline-nya. Jangan pintar sendiri ya teman-teman, karena kita memang kerjanya tim. Kalau kita kerja sendiri itu Superman, maka kita akan capek sendiri. Semoga teman-teman sukses semuanya. Semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih Kak Munir, terima kasih teman-teman.